maka kita diberikan hak. Itu artinya apa, Bapak? Itu artinya apa? Sama seperti ketika pastor misalnya, saya dengan istri atau keluarga kita mengatakan begini, Bapak Ibu silakan kalau datang ke pastor, mau masuk dari ruang tamu, masuk dari dapur, silakan. Terus kalau saya lapar itu ada mie instan atau ada makanan apa, silakan. Wah, itu luar biasa. Relasi itu menghasilkan banyak hal. Relasi itu melahirkan banyak hal. Dan kalau itu dialami melalui kasih, itu berarti kita yang diberi hak sebagai anak-anak Allah yang merasakan kasih Allah itu, maka sama seperti wadah ketika diisi dia akan tumpah. Kedatangan dan Allah membuka relasi, Allah membuka relasi dengan ciptaan. Nah, dalam relasi itu, setiap ciptaan yang ada dalam hubungan itu akan terus menerima kasih, damai dan sejahtera, diisi terus dan dia akan turun. Saat anak, kalau dia hidup dalam keluarga di rumah, orang tua menyampaikan kata-kata bijak, teladan hidup yang benar, kasih sayang yang tulus, maka ketika di luar dia akan memperlakukan siapapun yang dijumpainya sebagaimana dia merasakan diri. Bisa mengatakan bahwa Ibu ketika nonton kita layanan, kita merasakan sebagai anak Tuhan, kita merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Maka ketika kita bersaksi membawa relasi dengan banyak orang yang berciptaan, maka bukan kita yang kita bawa, tapi kasih sayang Allah, damai Allah yang kita bawa. Semakin kita diberi kesempatan untuk merayakan Allah, semestinya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah kepada siapapun, kepada seluruh cipta. Itu makanya Bapak Ibu kasih pada tahun ini GPIB merumuskan, kalau Bapak Ibu di depan sana lihat ada foto, maka di situ kita punya deklarasinya, ada domba, ada kijang dan sebagainya untuk menggambarkan tema tahun ini. Tema itu Bapak Ibu digumuli. Maaf, sebelum terjadi peristiwa 1 bulan lalu, bencana besar di 3 provinsi di Sumatera. Sebagai gereja kita menggumuli berbagai situasi dan persoalan relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan ciptaan lainnya. Makanya kemudian tahun ini GPIB memilih merumuskan tema Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Makanya Bapak Ibu kasih, kita mengingat 1 bulan yang lalu ketika peristiwa itu terjadi, maka dengan cepat pimpinan gereja langsung memberikan surat gembala untuk kemudian kita beraktivitas, memberikan peran, mengumpulkan dana, pakaian dan sebagainya buat saudara kita. Nggak diekspos, nggak apa, karena bukan itu tujuannya, bukan celebrasi, tapi misi. Nah, hari ini Bapak Ibu kasih dengan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Baiklah kita kembali, hari ini kita merayakan Natal, baiklah kita bersyukuri. Kita adalah pribadi yang dijumpai, dikasihi, menerima segala kebaikan dari Tuhan. Jadi ketika kepada siapapun kita berjumpa, kita juga boleh meneruskan kasih sayang Tuhan. Termasuk ketika kita keluar dari gereja ini, kemudian nanti mau pulang, jangan buru-buruan. Saya kalau salaman pagi itu suka perhatikan wajah dari Bapak Ibu. Ada yang memang suka cita dengan seluruh, oh kita terima kasih. Ini peraturannya itu lentur sekali gitu. Tapi kalau ada yang setengah hati, oh terima kasih. Nah, ada kencang sedikit. Ada juga yang mungkin kita udah jauh lagi. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini firman Tuhan menyapa, sama seperti Paulus katakan, kalau hari ini kau mendengar firman, hari ini Tuhan menyapamu, hari ini kita nyatakan Tuhan. Selamat datang
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang tanpa akhir. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari Natal ini kami ada dalam bait-Mu yang kudus, dalam ibadah kepadamu, dan Engkau telah berkenan menyapa kami dengan firman. Biarlah dengan sukacita iman kami yang telah Tuhan terima, kami yang menerima anugerah-Mu, kami yang diberi hak sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami membawa sukacita itu dalam hidup keluarga kami, memulihkan kehidupan keluarga kami, dalam hidup dengan sesama kami, memulihkan relasi dengan sesama kami, dalam hidup dengan seluruh ciptaan. Khususnya juga ketika hari-hari ini kami sebagai satu keluarga bangsa Indonesia dalam duka dan keprihatinan, biarlah dengan semangat, dengan pesan firman Tuhan, kami semua boleh menjadi pribadi, boleh menjadi bagian untuk bangsa ini untuk menyatakan pemulihan dari Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam kesempatan doa ini, kami membawa keberadaan hidup keluarga kami. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Ketika hari ini ada kesuksesan, keberhasilan, ada kelimpahan, ada kenyamanan, terima kasih ya Tuhan, kami bawa syukur kami kepada-Mu. Ketika hari ini kami masih didera sakit penyakit, kegagalan, kesulitan dan penderitaan, kami merendah di hadapan Tuhan, memohon peneguhan pengalaman, sehingga kesulitan hidup kami tetap dapat kami atasi dengan iman yang kokoh hanya kepada Engkau yang tidak pernah lelah memperhatikan kami. Kami mau berdoa untuk jemaat kami, keluarga besar jemaat Tuhan, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi, memberkati seluruh pelayan-pelayan, memberkati berbagai kegiatan program pelayanan. Biarlah semua kami satu hati, satu tubuh, satu iman, dan terus hidup sesuai dengan kehendak. Kami menyerahkan keberadaan jemaat kami secara utuh, bahkan gereja-Mu yang ada dan melayani di Indonesia, memberkati kehadiran kami. Biarlah selebrasi yang kami lakukan tidak menggantikan, bahkan menghilangkan misi yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami boleh tetap menjadi terang, boleh tetap menjadi garam, boleh tetap membagikan kasih dan damai Tuhan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk keluarga besar, masyarakat dan bangsa Indonesia, bersyukur untuk berbagai kebaikan. Pada saat yang sama, kami juga menimpin duka dan prihatin dengan saudara kami yang saat ini sedang dan masih didera dengan berbagai pergumulan dan kesulitan sebagai dampak dari bencana yang dialami. Biarlah kami sebagai satu kebutuhan keluarga, kami juga dengan kapasitas kami masing-masing, kami boleh mengambil bagian untuk mengurangi beban dari saudara kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi saudara. Karena itu kami juga berdoa untuk semua pihak, lembaga, instansi, organisasi, dan juga aparat, ketika kami boleh mengambil bagian untuk menolong orang kami yang berbeban berat, yang bergumul sakit. Kami berdoa untuk pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan juga Panglima TNI Kapolri, bahkan seluruh kepala daerah, pimpinan lembaga tinggi negara. Engkau memberkati dengan lipat
sehingga mereka dengan jerih lelah mereka Tuhan berkati, mereka menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami juga berterima kasih untuk semua pihak, aparat TNI Polri, untuk semua ormas-ormas, termasuk juga pramuka yang boleh mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan ibadah di seluruh gereja, khususnya di Indonesia, dengan berbagai kegiatan ibadah. Memberkati mereka, karena mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan bangsa dan negara ini, khususnya melalui kebersamaan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa semua doa kami, dan kami percaya dalam keterbatasan Tuhan menyempurnakan doa kami. Keterbatasan doa kami Tuhan sambut dan sempurnakan, Tuhan kabulkan seturut dengan waktu dan kehendak. Di dalam kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari membawa persembahan kepadanya dengan mengingat kitab Yesaya 9 ayat 5 yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Persembahan ibadah dimasukkan ke dalam kantong persembahan berwarna ungu, sementara dukungan untuk program pelestarian dan pemeliharaan gedung gereja Immanuel dimasukkan ke dalam kantong berwarna hitam. Persembahan syukur, persepuluhan, persembahan syukur Natal, serta dukungan untuk program renovasi rumah Pujangbon nomor 4 dan 1A, dan dukungan untuk program pendampingan kelembagaan budget Agape Pasang Jati dimasukkan ke kotak-kotak khusus yang disediakan di depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak juga dapat menyampaikan persembahan serta dukungan lainnya dengan cara memindai QR code yang ditampilkan atau transfer ke bank mandiri dengan nomor rekening 123-0074000-391 atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel, atau dapat juga diserahkan ke kantor gereja bagian keuangan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 15 WIB. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian serta persembahan yang disampaikan.